Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita ada di dalam rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat. Adalah berkat Tuhan untuk kita semua ya. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, kami boleh masuk dalam ibadah yang kudus. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami semua pada pagi hari ini, yang akan memimpin seluruh acara pada pagi hari ini. Baik Tuhan, pujian penyembahan, terutama firman Tuhan yang akan kami dengar. Dan juga Tuhan untuk pelantikan para komisi dalam pengurus yang baru. Mari Tuhan urapi semuanya Tuhan. Para hamba Tuhan dengan kuasa-Mu dari surga. Kami menyerahkan Tuhan semua hamba Tuhan yang bertugas pada hari ini. Baik yang tergabung dalam Asar Kolektan, pemain musik, WL Singer, AVD dan hamba Tuhan yang akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Mari Tuhan, semua kami yang hadir juga seluruh jemaat, urapi dengan kuasa Tuhan. Sehingga Tuhan kami, Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan masuk tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan kami melakukan itu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami serahkan seluruh acara pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang dalam perjalanan. Entar mereka Tuhan setibakan di tempat ini. Kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Berkatnya, urapannya, kasihnya, apalagi saudara, anugerahnya selalu baru setiap pagi. Amin saudara. Kita memberikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, karena Dia adalah Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Tidak berkesudahan Tuhan, kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah tamannya dan Allah kuasanya. Aman berlindung dalam
Ibu, saya ajak semua untuk kita tetap bersorak bagi Tuhan. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang berperang bagi kita. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Dia Allah yang memberi kemenangan kepada kita semua. Amin. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Dia kalahkan maut, bangkitkan hidup. Yes. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Amin. Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita rakyatnya. Dia Allah berkuasa. Amin. Para papa, para papa, para papa, para papa, para papa, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa, para papa, para papa, para papa. Yes, amin. Puji Tuhan. Saat ini kita mau siapin hati kita untuk sama-sama menyembah Dia. Saya mau bertanya, kapan terakhir kita mengucap syukur? Adakah barusan kita mengucap syukur yang keluar dari hati kita? Atau mungkin seminggu yang lalu
Atau mungkin sebulan yang lalu dan isinya 1 bulan penuh kita menggerutu dan menggerutu. Mari saudara, saat ini Tuhan mengingatkan kita semua. Walaupun mungkin saat ini kita lagi dalam lembah kekelaman, belum melihat janji Tuhan, belum melihat kemenangannya dari Tuhan, tapi kita boleh senantiasa mengucap syukur. Karena apa? Karena di dalam ucapan syukur, mujizat Tuhan dinyatakan, kemenangan dari Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin saudara. Ya, saat ini Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Untuk selalu menolong hidup
Kami menang bersamamu Tuhan. Ku menang bersamamu. Amin Yesus. Kita mau sama-sama angkat tangan kita. Kita mau sama-sama katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Nyanyikan yang keras saudara, sampai telinga saudara mendengar apa yang saudara nyanyikan. Satu kali lagi kita mau katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Biarlah iman kami boleh terus bertumbuh dan berbuah lebat. Biarlah hati kami, pikiran kami, mata kami boleh terus memandang Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami bersyukur, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kami mau berjalan dari kemenangan menuju kemenangan bersama dengan Engkau. Tidak ada yang lain. Bersama dengan Engkau, kami mau pegang Engkau. Kami tidak mau menoleh ke kanan ke kiri. Kami tidak mau pergi ke tempat-tempat hal yang bukan berasal daripada-Mu. Tapi kami mau tersungkur, berlutut, berserah, menyembah dan memuji Engkau dan mengucap syukur. Terima kasih, Kau sungguh sangat baik. Kesetiaan-Mu lebih dari hidup kami. Kami mau serahkan semua pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Siapa kita sebenarnya? Kalau orang-orang yang berdosa, orang yang patut dihukum. Kalau kita semua boleh mendapat keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Kasih karunia Tuhan kepada saudara dan saya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-76 Gereja Rehoboth, juga dengan berakhirnya masa bakti beberapa pengurus komisi, hari ini kita akan menyaksikan pelantikan pengurus baru beberapa komisi, yaitu Komisi Kebaktian Kaum Wanita, Komisi Doa, Komisi Persatuan Orang Tua Murid, Komisi Lansia, dan Komisi Caring.
dengan masa bakti 2023-2025. Mari kita sama-sama akan mendukung di dalam doa untuk para pengurus yang baru ini dari komisi-komisi tersebut yang akan dilantik. Pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Umum Majelis Pengurus Pusat, Majelis Pengurus Harian Gereja Rehoboth Jemaat Bandung, Ibu Melia Trisito STH MSI. Dan apabila nama-nama pengurus yang akan dilantik itu dipanggil atau disebut, dimohon untuk segera berdiri dan maju naik ke atas menghadap mimbar untuk ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Selebihnya harap berdiri di tempat masing-masing. Kami persilakan kepada Ibu Sekretaris Umum untuk melaksanakan. Surat pengangkatan Gereja Rehoboth nomor 19 /MGR/7/23 berdasar pada Kolose 3 ayat 23 sampai 24b. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Pada hari ini Gembala Sidang Gereja Rehoboth mengangkat dan mensahkan nama Lili Suliana, jabatan Ketua Komisi KKW. Mulai hari ini nama tersebut di atas berhak melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan uraian tugas dalam periode 2023 sampai dengan 2025. Surat pengangkatan ini di kemudian hari dapat ditinjau kembali apabila ternyata ada kekeliruan. Gereja Rehoboth Jemaat Bandung, Jalan Raden Dewi Sartika nomor 36 sampai dengan 38, Bandung, Pendeta Dr. Yohanes Rungkat, Dr. MTH selaku Gembala Sidang. Demikian surat contoh pengangkatan yang akan diterima oleh Bapak Ibu Saudara pengurus yang akan dilantik. Tanpa mengurangi rasa hormat dan untuk mempersingkat waktu, mohon maaf saya tidak menyebutkan gelar panggilan Bapak atau Ibu atau Saudara saat memanggil nama Bapak, Ibu atau Saudara yang akan dilantik. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saat nama Bapak Ibu Saudara dipanggil, untuk ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara dipersilakan untuk maju ke depan, dan untuk pengurus yang lain dipersilakan untuk berdiri di tempatnya. Susunan pengurus Komisi KKW Gereja Rehoboth Jemaat Bandung periode 2023-2025. PDM Melia Trisito Anggraini, STH MSI, Pembina Komisi KKW. Lili Suliana, Ketua Komisi KKW. Yani Mulyani, Wakil Ketua Komisi KKW. Ho Elia Francisca, Sekretaris Komisi KKW. Ami Suparmi, Sekretaris Komisi KKW. Sari Maria, Bendahara Komisi KKW. Kim Lian, Bendahara Komisi KKW. Yeni Mulyati, Si Aser Komisi KKW. Sriwanti, Si Aser Komisi KKW. Iin Ruth Arini, Si Kolektan Komisi KKW. Yelan, Si Musik atau Pujian Komisi KKW. Yuyung Herianto, Si Musik atau Pujian Komisi KKW. Trifosa Luciana, Si Doa Komisi KKW. Chai Mingting, Si Doa Komisi KKW. Ani Kurniasi, Si Keterampilan Komisi KKW. Betrik Johana,
Si Pelawatan Komisi KKW, Matilda Paulina. Si Kedukaan Komisi KKW. Susunan pengurus Komisi Doa periode 2023-2025. PDM Martin Tanugraha SE-STH, Pembina Komisi Doa. Iwan Gunawan, Ketua Komisi Doa. Yusitia Halim, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi Doa. Esther Wati Suherman, Bendahara, Tim Pendukung Doa Pagi dan Koordinator Jaringan Doa Internal Komisi Doa. Jong Hokven, Koordinator Doa Pagi Komisi Doa. Sutrisno, Tim Pendukung Doa Pagi dan Koordinator Doa Pre-Service Komisi Doa. Murti Ningsih, Koordinator Doa Pengerja Komisi Doa. Heni Ochoa, Koordinator Doa Pengerja Komisi Doa. Elizabeth Haryati, Koordinator Jaringan Doa Eksternal Komisi Doa. Susunan pengurus Komisi Persekutuan Orang Tua Murid Gereja Rehobot Jemaat Bandung periode 2023-2025. Pendeta Gunawan Wirianto MPM, Pembina Komisi POM. Evangelis Margareta Dwi C. STH, Wakil Pembina Komisi POM. Sandra Ratna Kurniawati, Ketua Komisi POM. Eni Ermawati, Wakil Ketua Komisi POM. Astrid Estika, Sekretaris 1 Komisi POM. Aryani Haryanja, Sekretaris 2 Komisi POM. Ati Sumiati, Bendahara Komisi POM. Heni Nanlohi, Si Pelawatan atau Doa Komisi POM. Susunan pengurus Komisi Caring Gereja Rehobot Jemaat Bandung periode 2023-2025. Beatrix Yohana, Ketua Komisi Caring. Ami Suparmi, Wakil Ketua Komisi Caring. Matilda Paulina, Bendahara Komisi Caring. Oilin Chu, Si Pelawatan Komisi Caring. Happy Wihanpi, Si Kedukaan Komisi Caring. Susunan pengurus Komisi Lansia Gereja Rehobot Jemaat Bandung periode 2023-2025. PDM Yeskiel SCH, Pembina dan Si Publikasi Komisi Lansia. Setiadi Herianto, Ketua Komisi Lansia. Yuyung Herianto, Wakil Ketua Komisi Lansia. Lili Suliana, Sekretaris Komisi Lansia. Yelan, Bendahara Komisi Lansia. Guacu, Si Aser Komisi Lansia. Budi Herman, Si Kolektan Komisi Lansia. Tatang Gunawan, Si Musik Komisi Lansia. Tin Junianti, Si Konsumsi Komisi Lansia. David Henderson, Si Dokumentasi Komisi Lansia. Wim Riyadi, Si Keamanan Komisi Lansia. Pelantikan pengurus baru komisi oleh Gembala Sidang atau Ketua Umum Majelis Pengurus Harian Gereja Rehobot Jemaat Bandung oleh Bapak Pendeta Dr. Yohanes Rungkat, Dr. MTH. Kami persilahkan kepada Bapak Gembala Sidang Gereja Rehobot. Pernyataan kesediaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara telah dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Komisi Kebaktian Kaum Wanita, Komisi Doa, Komisi Persekutuan Orang Tua Murid, Komisi Lansia, dan Komisi Caring di Gereja Rehobot Jemaat Bandung. Dan saudara-saudara telah menyetujui dan bersedia melayani Tuhan sebagai anggota pengurus komisi yang bersangkutan. Saya mohon kesediaan saudara untuk menjawab dengan kesungguhan hati beberapa pertanyaan di hadapan Tuhan Yesus Kristus sebagai Gembala Agung kita dan di hadapan
jemaat. Harap pertanyaan dijawab dengan suara yang keras, tegas, dan bersama-sama. Pertama, apakah saudara menerima dengan baik tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan di dalam komisi yang saudara layani, dan dengan pertolongan Tuhan mau melaksanakannya dengan setia dan bertanggung jawab? Apakah jawab saudara? Kedua, maukah saudara berusaha memelihara, mempertahankan semangat kerjasama dan persekutuan dengan Gembala Sidang dan Majelis Gereja Rehoboth Jemaat Bandung, juga dengan sesama pengurus dalam komisi yang saudara layani, sehingga seluruh jemaat Tuhan dapat dibina dan dilayani dengan baik? Apakah jawab saudara? Ketiga, maukah saudara memelihara kepercayaan yang Tuhan beri Tuhan Yesus Kristus sebagai Gembala Agung kita melalui Gereja Rehoboth Jemaat Bandung, sehingga program jemaat pada umumnya dan program komisi yang saudara layani pada khususnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya? Apakah jawab saudara? Untuk jemaat yang dipercayakan kepada kita, perlu dibina dan dipersiapkan menjadi jemaat yang bertumbuh, bertanggung jawab, melayani satu kepada yang lain, dan hidup dalam satu persekutuan untuk melayani Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kita. Gembala Sidang dan Majelis Gereja Rehoboth Jemaat Bandung dengan ini mempercayakan pembinaan Komisi Kebaktian Kaum Wanita, Komisi Doa, Komisi Persekutuan Orang Tua Murid, Komisi Caring, dan Komisi Lansia kepada pengurus yang akan dilantik untuk masa bakti tahun 2023 sehingga 2025. Gembala Sidang dan Majelis Gereja Rehoboth mengajak jemaat untuk mendoakan, menghargai, dan memberi semangat, juga kerjasama dengan pengurus yang akan dilantik. Untuk menyatakan kesediaannya, jemaat dipersilakan berdiri. Pelantikan. Setelah mendengar pernyataan anggota pengurus Komisi Kebaktian Kaum Wanita, Komisi Doa, Komisi Persekutuan Orang Tua Murid, Komisi Lansia, dan Komisi Caring, maka dengan kasih dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, dalam hal ini adalah Gereja Rehoboth, kami sebagai Gembala Sidang Gereja Rehoboth Jemaat Bandung, dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dengan ini melantik pengurus Komisi Kebaktian Kaum Wanita, pengurus Komisi Doa, pengurus Komisi Persekutuan Orang Tua Murid, Komisi Lansia, dan pengurus Komisi Caring dengan masa bakti tahun 2023 sehingga 2025. Kiranya hikmat, hati yang bijaksana, juga kasih Allah senantiasa menyertai tugas pelayanan saudara. Terimalah janji Tuhan, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama dan seluruh jemaat mendoakan para hamba Tuhan, yaitu pengurus baru dalam komisi masing-masing. Saya undang untuk para pengurus baru untuk berlutut. Para hamba Tuhan yang hadir harap maju ke depan untuk mendoakan para pengurus baru.
Kita akan menyanyi bersama-sama satu kor, yaitu kami mari kita angkat tangan kita memberkati para kudus baru ini. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami Demikian pengakuan kami kepada Tuhan pada pagi hari ini. Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha tinggi, maha mulia, tetapi Engkau berkenan memakai manusia untuk boleh melayani Tuhan. Karena itu pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan pengurus baru untuk kebaktian kaum wanita dengan ketuanya Ibu Lili Suliana dan teman-temannya semuanya. Tuhan tolong supaya kebaktian kaum wanita boleh terpelihara, makin banyak kaum wanita yang ikut beserta di dalam kebaktian kaum wanita. Kami mengucap syukur Tuhan juga untuk kebaktian doa dengan ketuanya Bapak Iwan Gunawan. Kau tolong Tuhan supaya kebaktian doa, pengurus kebaktian doa ini makin serius, makin sungguh-sungguh melayani Tuhan, terutama dengan pelayanan di dalam kebaktian doa, baik kebaktian doa pagi, baik kebaktian doa 1 bulan sekali. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setiamu, berikan senantiasa hikmat, akal budi bijaksana, kesehatan, kekuatan untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk persekutuan kebaktian, persekutuan orang tua murid di Gereja Rehoboth yang melayani para orang tua murid dari anak-anak yang bersekolah di sekolah Rehoboth dengan ketuanya Ibu Sandra dan teman-temannya semuanya. Tuhan tolong Tuhan supaya melalui kebaktian POM ini lebih banyak lagi orang tua murid yang bergabung dan dimenangkan bagi kerajaan Allah. Mereka bukan hanya menyekolahkan anaknya sehingga anaknya boleh menerima Tuhan Yesus, tapi mereka sebagai orang tua juga menjadi orang tua yang mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kebaktian caring yang dipimpin oleh ketuanya Ibu Beatrix Yohana. Tuhan berikan hikmat, akal budi bijaksana supaya mereka boleh memperhatikan dan memelihara orang-orang yang butuh perhatian, yang sulit, yang dalam kesulitan ekonomi, juga dalam kesulitan penderitaan sakit penyakit. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa untuk kebaktian lansia yang dipimpin oleh Bapak Setiadi Herianto. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memanggil hamba-Mu ini untuk melayani Tuhan di dalam kebaktian lansia. Banyak anggota-anggota para lansia di gereja Tuhan di tempat ini yang membutuhkan pertolongan dan perhatian. Tuhan tolong supaya melalui kebaktian lansia ini para lansia tetap boleh tegar, boleh tetap kuat di dalam usia lanjut mereka. Mereka tetap melayani Tuhan dan setia berbakti kepada Tuhan, menjadi teladan untuk anak cucu mantu mereka. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur, semua doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Harap saudara yang dibawa untuk maju ke depan. Ya, pengurus yang di bawah, coba tolong.
hamba Tuhan harap naik ke atas ya. Hamba Tuhan naik di atas supaya difoto. Iya. Kami pengurus baru dari Komisi KKW, Komisi Doa, Komisi Persekutuan Orang Tua Murid, Komisi Lansia dan Komisi Caring mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan doa dari seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih kami ucapkan dengan salam namaste. Gembala Sidang Majelis Gereja Rehoboth dan seluruh jemaat Gereja Rehoboth mengucapkan selamat melayani untuk pengurus yang baru. Tuhan memberkati. Silakan duduk tempat masing-masing dan ya, silakan pengurus baru untuk duduk di tempat masing-masing. Siapa kita sebenarnya? Adalah orang-orang yang berdosa, orang yang patut dihukum. Kalau kita semua boleh mendapat keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Kasih karunia Tuhan kepada saudara dan saya. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya percaya kita semua tetap berada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudari, tadi baru kita menyaksikan satu acara yang luar biasa karena pekerjaan Tuhan di tempat ini terus berjalan karena pimpinannya. Kita bersyukur karena hamba-hamba Tuhan diangkat, dilantik untuk melakukan tugas dan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat atas pelantikan bagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati selalu. Saudara-saudari, kita juga mengucap syukur karena tanpa terasa Gereja Rehoboth sudah berusia 76 tahun. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin semua itu dapat bertahan. Dan minggu depan kita akan merayakan bersama-sama hari kemenangan itu. Kalau Tuhan memimpin sampai dengan 76 tahun, kita percaya 76 tahun sampai Tuhan datang, gereja ini akan tetap berdiri bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, minggu depan kita akan bersama-sama beribadah pada pukul 8 pagi. Itu sebabnya persiapkan hati dan pikiran kita dan jiwa kita dan roh kita untuk menerima kebenaran-kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang kekasih, pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar dari satu bagian firman Allah dengan judul adalah ucapan bahagia. Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Matius 5 ayat yang pertama sampai dengan 12. Tetapi saya hanya akan membaca terlebih dahulu ayat yang ke-12 sebagai ayat mas bagi kita dalam penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Matius 5 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Allah. Bersukacita dan bergembiralah. Mengapa? Karena upahmu besar di surga. Sebab
demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sekali lagi mari kita akan tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini kami mengalami sukacita besar daripada Tuhan. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan pagi hari ini kami beroleh kekuatan daripada firman Tuhan. Jika sebentar firman Allah boleh disampaikan, kami boleh mendengar firman Tuhan menjadi firman yang hidup bagi kami. Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan memberkati sidang jemaat di tempat ini. Supaya hatinya dibukakan dan Roh Allah bekerja atas kami semua. Kami mau duduk dengan tenang dan kami akan melanjutkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya dengan pimpinan Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu bagian firman Allah yang ayat emasnya tadi saya sudah bacakan. Judul firman Tuhan adalah ucapan bahagia. Saya percaya bahwa tema ini akan memimpin hidup kita terus di dalam iman sehingga kita terus melakukan aktivitas kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah akhir dan akan berakhir dalam kemenangan iman kita di dalam Tuhan. Itu menjadi satu ukuran yang penting. Karena itu apa yang menjadi dasar? Tadi firman Allah sudah dibacakan, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Saudara, firman Allah ini memberikan satu kekuatan penegasan kepada kita. Mengapa saudara? Karena ada sukacita dan gembira selalu di dalam kehidupan kita. Ini adalah ajakan Tuhan. Ini adalah permintaan Tuhan kepada kita. Bahwa di tengah kehidupan kita yang serba tidak menentu, yang serba membuat kita ketakutan, bahkan kita mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Percayalah bahwa Tuhan tetap mengajak saudara dan saya bersuka dan bergembira selalu. Karena itu adalah satu wujud kehidupan kita yang harus kita berikan kepada Tuhan. Bagian yang kedua di sana dikatakan ada upah di surga. Setiap apa yang kita lakukan Tuhan tidak pandang sia-sia. Setiap apa yang kita lakukan Tuhan memberikan dengan sungguh-sungguh. Bahwa upah di surga itu Tuhan akan berikan. Di bagian akhir di ayat ini sungguh sangat luar biasa. Ada satu kata penghiburan. Ada apa saudara? Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Artinya kalau kita mengalami kesulitan pada masa kini sebetulnya orang-orang percaya pada masa lalu pun juga mengalami hal yang sama. Kita tahu bahwa semua itu karena dosa. Dan karena dosa yang sudah masuk ke dalam dunia ini membuat kehidupan kita selalu serba tidak menentu. Karena itu mari kita tetap akan dihibur oleh Tuhan. Kita akan bergembira dan kita akan bersukacita senantiasa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya percaya bahwa firman Allah disampaikan pada pagi hari ini dengan judul ucapan bahagia akan mengajar kita supaya kita tetap fokus kepada Tuhan dan benar dalam semua jalan kita kepada Tuhan. Sebab kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, kita akan lari kepada hal yang lain yang bukan Tuhan. Kalau kita tidak benar di hadapan Tuhan, berarti kebenaran yang mana lagi yang mau kita lakukan di hidup kita. Bukankah hanya satu kebenaran itu? Dialah kebenaran bagi kita, Yesus Kristus. Saudara-saudari, saya akan menyampaikan renungan kita pada pagi hari ini dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama, firman Allah ini disampaikan dalam konteks ekspositori. Artinya penyampaian firman Tuhan akan mengupas, akan memunculkan, mengekspos apa yang terjadi pada masa lalu ketika firman Allah ini ditulis. Saudara, hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah apa dan bagaimana Injil Matius itu. Ya, apa dan bagaimana Injil Matius itu, supaya kita mengerti betul bahwa sebetulnya konteks menulis ini maksudnya kemana. Gitu. Saudara, siapa penulis Injil Matius? Penulis Injil Matius itu adalah Matius dan dia adalah seorang pemungut cukai. Injil ini ditulis kurang lebih sekitar tahun 50 sampai dengan tahun 70 Masehi. Di mana ditulis? Ditulis di Antioquia. Bagaimana karakter dari Injil Matius ini?
karakter dari Injil Matius ini lebih jelas dari Injil-Injil lainnya, Markus dan Lukas. Karena apa? Karena Injil Matius memberikan sebuah penjelasan yang lebih. Karena Injil Matius adalah merupakan penghubung dari perjanjian lama dengan perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama berbicara tentang Israel yang lama. Tetapi perjanjian yang baru berbicara tentang gereja umat Tuhan pada masa kini sampai kepada kita hari ini. Jadi itu sebabnya mengapa Injil Matius ini lebih jelas, karena Injil Matius ini adalah merupakan penghubung dari dua generasi yang berbeda, perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa inti dari Injil Matius? Saudara, saya ingin senang mengatakan begini, bahwa Injil Matius memiliki inti adalah Yesus datang ke dunia sebagai Mesias. Yesus datang ke dunia sebagai Raja. Mengapa demikian? Yesus datang ke dunia sebagai Mesias, sebagai Raja adalah satu harapan besar dari bangsa yang namanya Israel. Dinanti-nantikan seorang pemimpin baru, seorang pemimpin politik yang dapat membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi. Bangsa Israel hidup terjepit. Bangsa Israel pada masa lalu hidup tidak menyenangkan. Itu sebabnya dia menantikan seorang pemimpin politik yang baru. Dan pada saat itu Matius menyebutkan Yesus datang ke dunia untuk menjadi Mesias. Yesus datang sebagai Raja. Apa isi dari Injil Matius? Saudara-saudari, kalau saya boleh menjelaskan di sini, isi dari Injil Matius adalah berisi tentang pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini. Injil Matius menjelaskan bagaimana pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini, dan ini adalah merupakan karunia Bapa. Bapa yang memberikan itu kepada manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Pengkaruniaan Yesus datang ke dunia dilakukan Bapa, diberikan Bapa untuk menyelamatkan manusia dari dosa melalui satu jalan yang pasti, sesuai dengan firman Allah mengatakannya, melalui jalan salib. Kita tahu betul bagaimana 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati di kayu salib. Itu sebabnya bagaimana pengkaruniaan Yesus kepada saudara dan saya hari ini diberikan untuk menyelamatkan kita dari dosa dan mati di kayu salib, itu sudah digenapi di dalam pribadi Yesus 2000 tahun yang lalu. Saudara, ada beberapa kebenaran firman Allah yang menunjang itu. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menjadi satu deklarasi kuat dari Tuhan, bahwa dia mengasihi umat manusia dan dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tujuannya hanya satu, untuk menyelamatkan manusia itu dari dosa. Apa yang dilakukan Yesus ketika dia dikaruniakan bagi kita? Saudara, Ibrani 1 ayat yang ketiga mengatakan, Ibrani 1 ayat 3 mengatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Perhatikan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Tujuan Yesus datang hanya untuk melakukan penyucian dosa. Lalu ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Pengkaruniaan Yesus bagi saudara dan saya sudah digenapi melalui karya agung Kristus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Saudara, ada penjelasan sedikit yang saya ingin sampaikan kepada kita. Siapa Yesus? Mengapa tokoh itu menjadi tokoh sentral? Mengapa Yesus menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan saudara dan saya, bahkan sejak masa lalu sampai dengan hari ini? Saya ingin menjelaskan ini sedikit, saudara, melalui dua cara pandang yang berbeda. Ya. Ada dua cara pandang yang berbeda yang saya akan sampaikan. Pertama adalah cara pandang siapa Yesus dalam kaitan kemanusiaan Kristus.
Saya boleh mengatakan begini saudara, bahwa Yesus itu adalah tubuh kemanusiaan yang dikenakan Sang Firman. Ya, tubuh kemanusiaan yang dikenakan Sang Firman dan lahir dari seorang perawan wanita yang bernama Maria. Karena dia lahir sebagai manusia dari seorang wanita perawan yang bernama Maria, maka itu sebabnya mengapa Yesus dapat mati dibunuh di kayu salib. Ya. Jadi kemanusiaan Yesus bisa mati dibunuh di kayu salib. Itu juga yang tadi saya katakan bahwa 2000 tahun yang lalu sudah terjadi, sudah digenapi oleh Yesus. Yesus mati di kayu salib. Firman Allah mengatakan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6, 7, dan 8. Saya bacakan buat kita. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Firman Allah mengatakan dia mengosongkan dirinya dan tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pegang terus. Itu sebabnya ayat ini memberikan satu penjelasan kepada kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Mengapa Allah orang Kristen itu mati di kayu salib? Bukan Allah yang mati. Karena hakikat Allah tidak pernah bisa dibunuh oleh manusia. Tetapi apa yang dikatakan di dalam firman Allah, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Pada saat Yesus turun ke dunia ini, dia mengosongkan dirinya sendiri. Bukan berarti Yesus itu menjadi kosong. Kalau Yesus menjadi kosong, maka Yesus kemasukan roh-roh lain. Tetapi yang menjadi kekuatan bagi kita, mengapa Yesus mengosongkan diri? Kodrat Allah, kodrat ilahinya, dia letakkan dulu. Lalu apa yang dikenakan oleh dia? Kodrat manusia, kodrat jasmani dia kenakan. Itu sebabnya mengapa dia bisa mati di kayu salib. Saudara, cara pandang yang kedua, siapa Yesus dalam cara pandang Yesus sebagai Allah. Saya ingin katakan begini saudara, Yesus dalam cara pandang sesuai dengan kealahannya, ketuhanan Kristus, bahwa Sang Firman yang menjadi manusia Kristus yang telah ada sebelum segala sesuatu ada. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ayat yang menjelaskan itu adalah Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan buat kita. Pada mulanya adalah Firman. Praeksistensi Kristus itu adalah Firman. Kalau saudara baca di Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3, di sana keberadaan Allah, keberadaan roh Allah, keberadaan firman, praeksistensi Kristus dibuktikan dengan adanya firman. Nah, ayat ini menjelaskan, membuktikan ada sebuah perubahan. Perubahannya apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, ayat ini memberikan sebuah dukungan kuat bagi kita. Kalau hari-hari ini ada banyak keributan, mungkin di YouTube atau dimanapun juga. Bagaimana doktrin konsep Allah Tritunggal itu dipermainkan oleh manusia. Tetapi mari kita kembali kepada doktrin yang benar. Gereja kita menganut sebuah doktrin yang patut sesuai dengan firman Allah. Bahwa apa yang dikatakan dalam konsep Allah Tritunggal, adanya 3 pribadi yang memiliki satu hakikat. Hakikat itu adalah hakikat Allah. Apa 3 pribadi? Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Siapa itu Bapa? Bapa itu adalah Allah yang berkuasa yang berada di tempat maha tinggi. Siapa Putra? Putra adalah tubuh jasmani yang dikenakan Sang Firman. Yang itu sebabnya mengapa dia bisa mati di kayu salib. Roh Kudus siapa? Roh Kudus adalah sumber hidup dari Allah
itu sendiri. Nah, itu sebabnya juga saudara, saya bisa katakan kepada kita, apakah firman dan Roh Kudus itu diciptakan Allah? Kalau firman dan Roh Kudus diciptakan Allah, maka pada suatu kali Allah sempat tidak punya firman dan tidak punya roh. Tadi saya katakan di Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3 menjelaskan praeksistensi Kristus dibuktikan oleh firman. Biarkan firman membela firman itu sendiri, bukan manusia. Karena firman sangat lengkap, firman sangat utuh, dan firman memberikan penjelasan bagi kita. Di sana ada Allah yang berfirman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang di atasnya. Dan berfirmanlah Allah, ada firman. Ketiganya adalah esa. Saudara-saudari, saya boleh katakan kepada kita, kesetaraan mereka menjadi satu bukti yang nyata bagi kita. Mereka adalah memiliki sebuah kesejajaran dan mereka itu satu, ya. Tapi perlu diketahui bahwa mereka yang tiga itu tidak bercampur. Itu sebabnya mengapa mereka bisa dibedakan dengan kata-kata Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita, sebab hari-hari ini ada banyak berita yang tidak baik. Tapi mari kita kembali kepada konsep doktrin yang benar sesuai dengan apa yang kita imani. Allah kita adalah Allah yang esa. Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Ehad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan itu esa. Kita tidak menyembah tiga Allah, tapi Allah kita tetap esa. Allah ada tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di bagian yang kedua, saya ingin menjelaskan kepada kita tentang bagaimana garis besar dari Injil Matius. Saudara-saudari, setiap firman disampaikan Allah bagi kita memberikan sebuah makna. Sebab tidak pernah, tidak ada bagaimana firman disampaikan kepada manusia tanpa makna. Nah, itu sebabnya mengapa kita juga perlu tahu bagaimana garis besar Injil Matius ini. Kita bukan kebetulan karena hari ini kita membahas tentang Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Jadi belum terlalu panjang ayatnya dari pasal 1 sampai dengan pasal yang kelima. Secara singkat, saudara, kalau kita melihat, membaca di dalam firman Allah, pasal 1 itu berbicara tentang kelahiran Yesus. Pasal 1 dan pasal 2 berbicara tentang kelahiran Yesus. Kedatangan Sang Mesias, kedatangan Sang Juru Selamat. Pasal yang ketiga berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Bagaimana mereka menyiapkan jalan bagi Tuhan. Luruskan jalan bagi Tuhan. Terang itu akan datang. Maka dia menyampaikan berita bahwa terang yang sesungguhnya itu akan datang. Dan terang itu sudah datang di dalam pribadi Yesus. Tapi pasal 3 memberikan satu hal yang menarik. Karena ada satu judul perikop, yang kedua adalah Yesus dibaptis Yohanes. Saudara, ada apa dengan Yesus dibaptis Yohanes? Tahukah kita apakah Yesus perlu baptisan? Saya pikir tidak. Yesus tidak perlu pengampunan. Justru sumber pengampunan itu adalah Yesus sendiri. Dan karena itu mengapa kita harus dibaptis? Kita meminta pengampunan daripada Kristus. Tapi mengapa Yesus dibaptis? Kalau saudara baca di bagian itu, di situ dikatakan, mengapa Yesus dibaptis? Bukan Yesus perlu pengampunan, tetapi karena Yesus melakukan kehendak Bapaknya. Garis besar, tolong digaris bawahi bahwa Yesus melakukan kehendak Bapaknya. Saudara, yang menarik, dalam peristiwa Yesus dibaptis, ada dua peristiwa menarik yang tidak pernah bisa kita abaikan. Sebab pada saat Yesus dibaptis, langit terbelah, lalu ada suara yang terdengar. Inilah anak yang kukasihi, hanya kepadanyalah aku berkenan. Saudara, ini memberikan sebuah deklarasi kuat bagi kita. Bagaimana Allah Bapa yang bertahta di surga merestui anaknya Yesus. Dan ini seperti sebuah deklarasi atau sebuah proklamir. Allah memproklamirkan, inilah anakku yang kukasihi. Lalu yang menarik yang kedua, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seekor burung merpati yang bukan semata-mata hanya merpati, tapi ini melambangkan kuasa Allah yang diam di dalam Yesus.
Saudara, ini memberikan satu penjelasan bagi kita, siapa Yesus. Yesus adalah kehendak Allah. Tetapi Yesus juga pada saat itu penuh dengan kuasa Allah. Kepenuhan kealahan ada pada satu pribadi Yesus. Kalau kepenuhan kealahan ada dalam satu pribadi Yesus, ada satu pertanyaan besar. Yesus datang ke dunia untuk menjadi Raja, Mesias bagi umat manusia. Tetapi apakah Yesus akan melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak Bapa? Pasal yang keempat memberikan sebuah penguatan kembali kepada kita. Firman Allah membuktikan. Pasal yang keempat, judul perikop pertama berbicara tentang percobaan di padang gurun. Apa yang Yesus lakukan? Apakah Yesus kalah pada saat pencobaan di padang gurun? Dia membuktikan bahwa kuasa yang dimilikinya, yang diberikan Bapa kepadanya, dia tidak gunakan untuk dirinya sendiri. Tetapi pada saat itu dia membuktikan bahwa dia melakukan tugas dan pelayanannya sesuai dengan kehendak Bapanya. Itu sebabnya pencobaan di padang gurun itu membuktikan bagaimana Yesus menang atas pencobaan itu. Perikop yang kedua berbicara tentang Yesus menyingkir ke Galilea. Saudara, peristiwanya adalah bahwa Yohanes Pembaptis sudah ditangkap. Dalam konteks politik, ya, kemungkinan atau cara berpikir manusia, itu sudah ditangkap, berarti pemerintah tahu betul tentang itu. Yesus menyingkir ke Galilea. Saya percaya betul bahwa Yesus menyingkir ke Galilea bukan karena Yesus takut. Tapi ini adalah sebuah bagian dari rencana Allah. Bahwa karya keselamatan, pengampunan manusia atas dosa-dosanya, mati di kayu salib itu harus digenapi. Dan itu sebabnya mengapa Yesus menyingkir. Bukankah Yesus bisa menghilang? Yesus bisa melakukan apa saja. Tetapi ini menjadi satu bagian dalam kehidupan jasmani Kristus. Kalau memang ada hal yang tidak baik, dia menyingkir. Tetapi di situ dijelaskan kembali di bagian yang terakhirnya. Apa yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan tetap dalam konteks bagaimana kehendak Bapanya itu dilakukan. Sebab firman mengatakan Yesus memberitakan pertobatan. Bukankah pertobatan menjadi satu berita penting bagi kehidupan kita? Manusia atas dosanya hanya perlu satu kata, bertobat kembali kepada Tuhan. Sebab tanpa pertobatan tidak mungkin manusia itu berkenan kepada Tuhan. Perikop yang ketiga, Yesus memanggil murid-muridnya. Saudara, ini bagian dari pelayanan Kristus. Sebuah strategi terbaik Yesus lakukan, Yesus kerjakan. Untuk apa? Untuk menggenapi kehendak Bapanya. Minggu lalu kita dapat pelajaran penting, teaching, preaching, healing. Bukankah itu konsep Allah? Dosa yang sudah masuk, manusia harus diberikan sebuah pembelajaran. Diajar tentang dosa, tentang kehidupan dalam kerajaan Allah, tentang hidup bersama dengan Tuhan. Preaching, memberitakan pertobatan menjadi satu hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan pelayanan kita. Dan yang terakhir adalah apa? Healing, penyembuhan. Saudara, kita pada hakikatnya adalah orang-orang yang sakit. Dan karena itu kita harus disembuhkan. Yesus datang ke dunia untuk menyembuhkan saudara dan saya. Bagian terakhir, perikop yang keempat. Saudara, perikop yang keempat, di situ dikatakan bagaimana Yesus mengajar dan menyembuhkan. Lagi-lagi peristiwa ini memberikan sebuah penegasan kepada kita. Bagaimana minggu lalu kita mendapatkan sebuah pembelajaran penting ini untuk kita terus lakukan di sepanjang kehidupan kita. Mengapa kita tidak boleh lari daripada Tuhan? Karena tidak pernah ada jalan lain yang membawa kita kepada keselamatan yang sesungguhnya. Itu hanya ada di dalam Yesus. Pengajaran yang benar ada di dalam Yesus. Pertobatan yang sesungguhnya hanya datang kepada Yesus. Dan ketahuilah penyembuhan yang sempurna datang daripada Yesus. Nah, pagi hari ini saudara-saudari yang kekasih, kita akan kembali kepada pembahasan kita. Ya, judul perikopnya menjadi judul firman Tuhan pagi hari ini adalah tentang adanya ucapan bahagia. Khotbah ini disampaikan Yesus di atas bukit. Tetapi apakah ucapan bahagia ini hanya PHP yang Tuhan berikan kepada kita? Saya percaya tidak, karena firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia.
Artinya apa? Artinya bahwa firman Allah selalu memiliki makna penting bagi kehidupan kita. Saudara, ada pelajaran penting dari ucapan bahagia yang Yesus sampaikan kepada kita. Ucapan bahagia yang Yesus sampaikan, nanti kita akan baca secara bertahap. Dia sedang mengajarkan sesuatu kepada manusia. Apa yang diajarkannya? Yesus sedang mengajarkan kepada kita, pertama adalah bahwa manusia itu hidup bukan hanya oleh peraturan saja. Peraturan baik, saudara, untuk mengatur kehidupan kita. Tetapi apa yang harus ada di dalam kehidupan umat manusia, adanya sebuah perubahan batin yang harus terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Jika ada perubahan batin di dalam hati kita, maka ada sebuah perubahan sikap pandangan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus sedang menjelaskan kepada kita melalui ucapan bahagia ini. Ingat, peraturan itu baik, tetapi bukan hanya itu yang membuat kita hidup. Yang membuat kita hidup, yang lebih utama dan terutama adanya perubahan batin di dalam hidup kita yang berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Hal yang kedua yang disampaikan di dalam ucapan bahagia. Saudara, ucapan bahagia ini sepertinya Yesus sedang menjungkir balikan gagasan manusia tentang kebahagiaan. Mengapa, saudara? Konsep bahagia dalam pikiran manusia, apa yang ada dalam pikiran mereka, itu selalu berbeda dengan apa yang Allah maksudkan. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam ucapan bahagia ini, ada paradoks-paradoks kebenaran. Ya, bagaimana mungkin orang miskin itu bisa hidup baik, saudara. Konsep manusia sangat terbatas. Tetapi mari kita kembali kepada konsep yang benar sesuai dengan firman Allah. Ucapan bahagia melahirkan prinsip dasar hidup bagi saudara dan saya. Mengapa demikian? Karena ada sikap dan pandangan yang berbeda dari setiap orang yang menerima ucapan bahagia dari Tuhan. Nah, itu sebabnya pagi hari ini kita akan melihat 3 hal penting bagaimana prinsip dasar hidup yang Tuhan ajarkan kepada kita. Supaya kita dapat lakukan itu di sepanjang hidup ini. Prinsip yang pertama, saudara, kita akan buka Alkitab kita kembali. Saya akan bacakan buat kita ayat yang ke-1 sampai dengan 8. Ayat yang ke-1 sampai dengan 8. Khotbah di bukit, judul perikopnya adalah ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, hal yang pertama yang menjadi prinsip dasar kehidupan bagi kita, bagi saudara dan saya, sesuai dengan firman Allah, ucapan bahagia ini, mari kita hidup dalam sebuah kesederhanaan. Mengapa demikian? Saudara, miskin di hadapan Allah bukan berarti miskin secara jasmani. Tetapi ini merujuk kepada miskin yang disebut dengan miskin rohani. Apa itu miskin rohani? Saudara, miskin rohani itu tidak berkaitan dengan harta benda. Tetapi yang lebih menarik lagi, kita perlu tahu bahwa miskin rohani itu melahirkan sebuah daya dorong yang besar bagi kehidupan kita. Kita semakin rindu kepada Tuhan. Kita semakin berhasrat kepada Tuhan. Kita ingin terus dekat dengan Tuhan. Kita ingin intim terus dengan Tuhan. Itu adalah satu tindakan yang disebut dengan kesederhanaan. Kita bersyukur, saudara, kalau saudara belajar core, maturity 1, lesson 10, itu berbicara tentang kesederhanaan yang alkitabiah. Pembelajaran kita
sudah menyentuh itu. Bagaimana orang Kristen, orang yang percaya itu harus hidup dalam sebuah kesederhanaan. Ini bukanlah ajakan manusia yang semata, tetapi ini adalah ajakan Tuhan. Karena ini merupakan prinsip dasar kehidupan kita. Bagaimana kita harus hidup? Marilah kita hidup sederhana yang melambangkan bagaimana kita perlu Tuhan. Kita rindu Tuhan, kita berhasrat kepada Tuhan. Kita mau intim terus dengan Tuhan. Nah, karena itu, saudara, ada contoh perjalanan Kristus. Ya. Bagaimana Yesus yang adalah seorang raja, seorang Mesias, untuk tempat dilahirkannya saja tidak ada. Dia lahir di kandang domba. Bagaimana perjalanan Kristus di dalam dunia ini? Bukan perjalanan sebuah kemewahan, kemegahan. Tetapi kita tahu sebuah kesederhanaan hidup melahirkan sebuah kedekatan dengan Allah. Saudara-saudara yang kekasih, itu sebabnya sepatutnya kita juga hidup demikian. Mari kita hidup sederhana, hidup dalam sebuah kesederhanaan. Hati kita haus kepada Tuhan. Sampai kapan kita haus kepada Tuhan? Sampai kita kembali kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita hidup dalam sebuah kesederhanaan itu? Atau seringkali harta mempengaruhi kita, jabatan membuat kita tinggi, atau hal-hal yang ada di dunia ini membuat kita naik level kepada level yang tertinggi. Percayalah saudara, Tuhan tidak melihat level kita, Tuhan melihat hati kita. Hati yang rindu kepada Tuhan, hidup dalam sebuah kesederhanaan Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Kita lihat prinsip yang kedua, prinsip dasar hidup yang kedua. Di dalam ayat yang ke-9, saya akan bacakan buat kita. Ayat 9 mengatakan demikian, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, prinsip dasar yang kedua perlu kita sadari dan perlu kita ketahui adalah hiduplah sebagai anak-anak Allah. Hiduplah sebagai anak-anak Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah bukan semata-mata sebuah brand atau merek yang tanpa arti. Ya. Status ini penting bagi saudara dan saya. Karena apa? Status ini diberikan Allah kepada saudara dan saya. Kalau kita melihat saudara Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus diberikan sebuah status penting, anak-anak Allah. Itu sebabnya mengapa kita harus hidup sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu mari kita lakukan kehidupan kita. Maksudnya apa, saudara? Hidup kita hari ini, kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, adakah sebuah dampak hidup yang melambangkan, yang mencitrakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah itu sendiri? Atau malah sebaliknya, seringkali hidup kita malah tidak mencitrakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Saudara, hidup sebagai anak-anak Allah berbicara tentang sebuah dampak yang memberikan sebuah kedamaian. Contoh penting, saudara, kalau kita berada dalam satu lingkungan tertentu, apakah ada sebuah kedamaian, ketentraman, kenyamanan ketika kita hadir di tengah-tengah lingkungan itu? Atau malah sebaliknya, ketika kita hadir malah ada hal yang tidak baik, malah ada hal yang membingungkan, malah ada hal yang mengacaukan kehidupan semua orang. Percayalah saudara, bahwa status ini adalah status yang penting. Keberadaan saudara dan saya dimanapun juga memberikan sebuah dampak penting bagi lingkungan kita. Kita adalah potret yang terbuka, kita adalah Injil yang hidup, di mana orang melihat kita. Apakah mereka melihat kita sebagai satu gambaran anak-anak Allah yang hidup atau tidak? Pagi hari ini prinsip dasar hidup kita, mari kita jadi terang, mari kita jadi berkat, mari kita berdampak, mari kita berdamai dimanapun kita berada. Bagian yang ketiga, yang terakhir, ayat yang ke-10 dan 11. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang
jahat. Prinsip dasar kehidupan orang Kristen, orang percaya yang ketiga adalah, saudara, bertahanlah dalam penderitaan. Mengapa kita harus bertahan dalam penderitaan? Ayat ini menegaskan sekalipun kita dianiaya karena kebenaran, percayalah bahwa kita ini adalah sang pemilik surga. Kita ini yang empunya surga. Sekalipun kita dicela, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat. Firman Allah katakan, berbahagialah karena itu tidak akan terus berlanjut. Pada masanya ada masa sukacita itu. Dan kita perlu tahu, dimanapun kita berada di dunia ini, dosa itu tetap ada. Artinya penderitaan begitu rupa itu selalu ada dalam kehidupan kita. Saudara, kita bersyukur karena kalau pagi hari ini kita masih hidup tenang, masih nyaman, kita masih boleh beribadah, kita masih boleh melakukan aktivitas hidup kita. Tapi bagaimana bila suatu kali kita menghadapi kesulitan-kesulitan itu? Bertahan dalam penderitaan menjadi sangat penting. Hidup dalam sebuah pertahanan yang baik terhadap penderitaan itu menjadi satu hal yang mutlak untuk kita lakukan dalam hidup ini. Bagian terakhir saya ingin sampaikan menutup dengan satu kisah menarik, saudara. Matius 16 ayat 15 sampai 16. Tidak usah dibuka, tapi saya ingin katakan, saudara, ada satu cerita yang penting. Suatu kali Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, menurut engkau siapa aku ini? Saudara, jawaban yang menarik, jawaban yang luar biasa, jawaban yang sangat berkualitas. Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus angkat jempol atas semuanya itu. Tetapi yang menarik, saudara, ketika di ayat 21 Yesus mengatakan tentang akan adanya penderitaan yang Yesus alami, di ayat 22 Petrus melakukan sebuah tindakan. Apa yang dia lakukan? Kalau tadi dia mengatakan bahwa engkau adalah anak Mesias, anak Allah yang hidup, saudara, tetapi dalam konteks ini Petrus menarik tangan Yesus, bahkan menegur. Sekali-kali engkau tidak akan menghadapi itu. Saudara, apa yang ada dalam pikiran kita belum tentu dengan apa yang ada dalam hati kita. Kita harus menyadari betul bahwa apa yang dikatakan Yesus di ayat 23, Yesus tidak mengoreksi itu. Tetapi Yesus malah menegur dengan keras dengan perkataan, enyahlah engkau iblis. Karena engkau tidak mengerti kehendak Allah. Engkau adalah batu sandungan. Artinya apa, saudara? Saudara, saya mau bilang begini, ketahuilah bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita sedang lakukan, penderitaan, kesulitan, pergumulan itu akan selalu ada. Tadi saya katakan bahwa kita sedang hidup dalam satu dunia yang berdosa. Tapi ingat, prinsip dasar kehidupan kita hari ini harus disikapi dengan benar. Bertahan dalam penderitaan itu. Saudara, sekalipun penderitaan, percayalah. Sekalipun kesulitan, percayalah. Sekalipun kesusahan ada dalam hidup kita, percayalah. 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah membuktikan bahwa kubur itu sudah kosong. Artinya apa? Segala kesusahan, segala kesulitan, segala pergumulan, segala penderitaan yang dialami manusia, Yesus pada saat itu pun juga mengalami. Pada hari yang ketiga, dia nyatakan, dia bangkit. Kesulitan boleh ada, pergumulan boleh ada. Tapi saya mau katakan kepada kita, percayalah, bertahan dalam penderitaan. Yesus memberi kemenangan kepada kita. Prinsip dasar, hidup dalam kesederhanaan, hidup sebagai anak-anak Tuhan, dan bertahan dalam penderitaan. Saudara, saya percaya ucapan bahagia ini bukan PHP. Tapi pagi hari ini ucapan bahagia itu memberikan sebuah pembelajaran pasti bagi kita. Saya percaya hidup kita belum berakhir. Dan apa yang harus kita pertahankan sampai Tuhan datang. Gereja ini membawa kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama terus maju sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh belajar dari satu bagian firman Allah.
Ucapan bahagia yang Kau berikan bagi kami menjadi satu dasar, prinsip dasar hidup kami. Biarlah kami tidak terombang-ambing oleh dunia ini, tetapi kami semakin percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hidup bagi kami. Biarlah kami menghidupkan firman itu di sepanjang hidup kami sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan pada hari ini didahului dengan menyatakan bahwa siapa Yesus itu. Dan tadi disampaikan akhir-akhir ini ada pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah dan Yesus itu bukan juru selamat. Wah, saudara. Sebab itu tiap-tiap firman Tuhan yang disampaikan di Gereja Rehoboth Jemaat Bandung ini berisi hal-hal yang meneguhkan iman kita. Jadi jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Ya. Waktu diterangkan itu, saudara, emangnya nggak pakai ayat Alkitab? Pakai, saudara. Pakai ayat Alkitab. Justru itu. Alkitabnya juga Alkitab yang kita punya. Mari, saudara, supaya iman kita tetap teguh dalam Tuhan, tidak mudah digoyangkan. Karena kita tahu Dia yang datang, Dia adalah juru selamat, dan melalui Dia, melalui Yesus, kita diselamatkan. Puji Tuhan. Saudara, minggu depan adalah satu hari besar bagi Gereja Rehoboth, hari ulang tahun ke-76. Saya dengar, saudara, persiapan dari panitia sudah mempersiapkan acara-acara yang cukup menarik. Termasuk ada satu lagu yang akan dibuat, direkam untuk masuk ke, khusus untuk masuk ke YouTube. Jadi, saudara, itu dipersiapkan oleh saudara-saudara dari Sermin atau di AVD mempersiapkan itu. Jadi mari saudara, kita semua bisa bersukacita dalam Tuhan. Dan minggu depan juga selain ulang tahun gereja dan acaranya semuanya, juga ada perjamuan kudus. Sebab itu kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan melalui persekutuan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus ini. 3 hari sebelumnya, Kamis, Jumat, dan Sabtu, kita akan doa puasa bersama-sama secara korporat di rumah masing-masing. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang tuh kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini membuat iman kami makin teguh dalam Tuhan, tidak mudah digoyahkan. Ya, kami tetap Tuhan menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Engkau sebagai Allah kami, juru selamat kami, Yesus sebagai juru selamat kami yang menyelamatkan kami semua dari penghukuman yang kekal mendapat hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa semua rencana, semua acara yang akan diadakan pada ulang tahun ke-76 Gereja Rehoboth. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin gereja ini Tuhan dengan penuh kasih, penuh penyertaan dan mujizat dari surga, sehingga seluruh jemaat Gereja Rehoboth Dewi Sartika boleh merasakan senantiasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, baik secara pribadi, keluarga kami, usaha pekerjaan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Sebab itu mari Tuhan memserahkan untuk semua acara pada saat itu, khususnya firman Tuhan yang disampaikan dan juga perjamuan kudus yang akan diadakan pada saat itu. Kami tak berdoa untuk pemerintah kami yang saat ini Tuhan tengah mempersiapkan untuk pemilu tahun depan.
baik pemilu legislatif, terutama untuk pemilu presiden. Mari Tuhan Kau sediakan tolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dan tenang. Dan siapapun yang terpilih, itu adalah kehendak Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang, kami akan memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang bersama-sama, kami akan masuk dalam minggu yang baru. Kami percaya Tuhan, setiap kegiatan kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan juga keluarga kami, pendidikan anak-anak kami, semuanya Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Selamat siang, sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Semua perbuatanmu di dalam hidup, perkasa dan terhebat, semua anugerahmu di dalam hidup. Ku naikkan pujian syukur dengan kuasa darah-Mu, Kau beri kemenangan, Kau Tuhan yang perkasa, kuasa-Mu yang terhebat di dalam kelemahan, Kau beriku kekuatan, Kau Tuhan yang setia, yang tak pernah berubah, dulu sekarang dan sampai selamanya. Tiada tandingnya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tiada tandingnya semua perbuatanmu di dalam hidup. Perkasa dan terhebat, semua anugerah
dengan